Pagi ini, matahari kembali memancarkan cahayanya. Seorang gadis remaja tengah mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke tempat ia menuntut ilmu. Gadis ini bernama Aini Kusnadi, sosok remaja yang cantik, ceria, cerdas, mandiri, dan dermawan. Aini sehari-harinya biasa berpergian menggunakan transportasi bus Transjakarta. Aini adalah gadis yang berusia 19 tahun. Saat ini, ia sedang menyelesaikan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Hubungan Internasional. Tidak seperti gadis remaja yang lain, Aini adalah sosok remaja yang bekerja keras. Mahasiswi semester 3 ini sangat pandai mengatur waktu antara kuliah dan kegiatan lainnya. Aini bergegas ke halte busway untuk berangkat ke tempat tujuan selanjutnya. Kota tua. Disinilah tempat Aini menghabiskan waktu luangnya. Bukan untuk bermain atau berwisata seperti orang-orang yang datang ke sana, tetapi untuk menjadi seorang sukarelawan, mengajar anak-anak jalanan yang kurang mampu. Dengan hati yang tulus dan niat yang mulia, Aini tidak pernah merasa kehilangan semangat dalam menjalani kegiatannya itu. Yayasan Tri Kusuma Bangsa. Yayasan di mana anak-anak yang kurang mampu tetap memiliki keinginan untuk sekolah. Dari yayasan ini, Aini belajar bagaimana menjadi seorang guru. Yayasan ini didirikan oleh Ibu Ani Kusuma Dewi yang merupakan tante dari Aini. Kenapa saya mendirikan Yayasan Kusuma Bangsa ini sebenarnya lebih fokus ke pendidikan anak-anak Indonesia umumnya ya, tapi khususnya untuk anak-anak Indonesia yang sekolah, anak-anak jalanan dan anak-anak kurang mampu yang mereka usia sekolah, tetapi karena keadaan dan kondisi mereka tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi kita fokus untuk mengembalikan mereka untuk sekolah kembali. Dengan mengajar di yayasan ini, Aini bisa berbagi ilmu dan juga berbagi kebahagiaan dengan anak-anak jalanan. Banyak pelajaran hidup yang ia dapatkan dari anak-anak tersebut. Di yayasan ini, program belajarnya dibagi menjadi beberapa kelas. Sebelumnya, Aini mengajar di kelas Matahari. Kelas Matahari adalah kelas untuk anak-anak kelas 4 sampai 5 SD. Tetapi saat ini, Aini mengajar di kelas Pelangi, kelas untuk anak-anak
anak dengan kebutuhan khusus. Segala keterbatasan dalam menjadi seorang pendidik tidak melunturkan semangat Aini untuk tetap bertahan. Mustahil jika Aini tidak mengalami kesulitan dalam usahanya menjadi seorang guru. Mengingat saat ini Aini mengajar kelas yang berisi anak-anak dengan kebutuhan khusus, Aini mengaku mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan mereka. Karena mereka kurang jelas dalam berbicara, terkadang Aini juga sulit untuk memahami apa yang dimaksud oleh murid-muridnya. Namun kesulitan itu tetap dihadapinya dengan senyuman dan hati yang sangat ikhlas. Yang ini ini apa? C. A, B. Mau belajar lagi yang lain nanti? Enggak. Ini dulu. Kalau udah selesai dulu ya. Apa? Matahari itu untuk kelas 4 sampai 5 SD, untuk kelas Bumi itu kelas 6 SD. Untuk kelas langit itu khusus untuk anak-anak yang putus sekolah. Untuk kelas pelangi itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan ini tidak luput dari perhatian pemerintah. Selain Aini yang mengajar di yayasan ini, Polisi Peduli Pendidikan juga turut membantu. Mereka menyediakan 3 buah tenda, 1 buah terpal, beberapa buku, dan juga mengawasi keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Bahkan beberapa anggota polisi tersebut juga ada yang ikut membantu mengajar. Para siswa diajarkan tentang keberanian dan juga kedisiplinan. Ya, memang anak-anak jalanan ini kan mereka ada mungkin yang beberapa sekolah formal ada yang tidak mengenyam sekolah formal. Nah itu mereka harus merupakan memang tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dalam hal ini pemerintah wali kota Jakarta Barat harus memperhatikan mereka. Disinilah kita sebagai polisi kita ikut peduli. Makanya saya ada program Polisi Peduli Pendidikan khusus anak jalanan yang di Jakarta Kota Tua. Kita bergabung dengan Yayasan TKB. Kalau program Polisi Peduli Pendidikan itu dicanangkan oleh Kapolda Metro Jaya tahun 2012. Jadi masing-masing kesatuan itu punya terobosan-terobosan. Ada juga mungkin ada pernah dengar yang sekolah Kartini itu di daerah Penjaringan. Penjaringan itu yang kembar itu ibu-ibu 2 orang kembar yang sekolah di bawah di jalan layang. Itu seperti itu program-program kita melakukan pendekatan. Tujuannya apa? Supaya selama ini kan mungkin namanya masih apa? Mas Gugum. Dulu waktu kecil pernah nggak ditakutin sama ibunya? Kalau nakal saya bilang polisi loh. Iya. Pernah nggak? Nah itu kan lama-lama seorang mindset anak kecil dari awal sudah tertanam bahwa polisi ini bagian kalau misalnya ada anak nakal ditangkap, ditakut-takutin. Nah kita merubah image tersebut. Jangan sampai polisi selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Kalau nggak mau makan, panggil polisi. Kalau nakal nangis, panggil polisi. Akhirnya anak kecil kan takut sama polisi. Nah disinilah dengan kehadiran kita di sini. Nah ini kan adik-adik berkomunikasi dengan polisi, mereka sudah terbiasa dengan polisi. Yang pengen jadi polisi siapa? Yang tahu tugasnya polisi siapa? Tangan. Ayo deh, maju sini. Ayo. Maju dulu, maju sini. Ya. Namanya siapa? Tugas polisi apa tahu nggak? 100 bener nggak? Kasih coklat. Ada lagi siapa yang tahu tugas polisi? Nangkep apa? Tugas polisi nangkep apa?
Dengan adanya kegiatan ini, Aini berharap Yayasan Trikusuma Bangsa bisa menjadi wadah atau sarana bagi anak-anak jalanan untuk berkarya, juga untuk melanjutkan pendidikan mereka yang terputus. Dengan begitu, mereka bisa memiliki semangat dan harapan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Tentunya diiringi dengan niat yang datang dari hati anak-anak itu sendiri. Aini juga berharap semoga semakin banyak orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan, agar anak-anaknya tidak dibiarkan bekerja di pinggir jalan. Begitulah sosok seorang Aini Kusnadi, pantang menyerah untuk sesuatu yang berguna bagi bangsa. Aini berpesan, tidak pernah ada kata sulit untuk belajar. Siapapun berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Teruslah berkarya dan wujudkan mimpi kalian. Jangan pernah menyerah, karena masa depan yang cerah menantimu.